Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Saya, Ariana Triasti, akan menjelaskan tentang pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sepakat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Artinya, yang dimaksud sebagai hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Foni Ardianti. Saya akan menjelaskan tentang tujuan HAM. Jadi HAM itu penting karena HAM itu akan melindungi hak kita untuk hidup dengan harga diri yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas keamanan. Hidup dengan harga diri berarti bahwa kita harus memiliki sesuatu seperti tempat layak untuk tinggal dan makanan yang cukup. Hal ini berarti bahwa kita harus dapat berpartisipasi dalam masyarakat untuk menerima pendidikan, bekerja, dan juga mempraktekkan agama kita, berbicara dalam bahasa kita sendiri, dan hidup dengan damai. HAM adalah alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. HAM mengembangkan saling menghargai antar manusia. HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak setiap orang tidak akan dilanggar. Misalnya, kita memiliki hak untuk hidup bebas dari segala bentuk ancaman atau diskriminasi, tetapi di saat yang sama kita memiliki tanggung jawab juga untuk tidak mendiskriminasi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Utami dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup hak asasi manusia. Hak asasi manusia mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dan juga mencakup berbagai aspek kehidupan. Hal ini disebutkan sebagai berikut. 1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak milik lainnya. 2. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. Yang 3. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram, serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Yang 4. Setiap orang tidak boleh diganggu, yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya. Yang 5. Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik dan tidak boleh diganggu kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang. Yang 6. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa dan penghilangan nyawa. Yang 7. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang. Yang ke-8, setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, tentram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang. Berdasarkan ruang lingkup hak asasi manusia tersebut, dapat diketahui dan dipahami bahwa negara Republik Indonesia yang berdasar atas hukum amat dihormati dan dijunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN tahun 1999 sampai 2004 diungkapkan bahwa 1. Meningkatkan pemahaman dan penyandaran serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Yang kedua, menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas. Selanjutnya adalah macam-macam hak yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki 4 poin. Poin A adalah hak-hak dalam lapangan politik. Contohnya adalah kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan dan lain sebagainya yang ditetapkan dalam Undang-Undang 1945 pasal 28. Poin B, hak-hak dalam lapangan ekonomi.
Tiap-tiap warga negara berhak atas mendapatkan pekerjaan dan juga kehidupan yang layak. Pasal 27. Poin C. Hak-hak dalam lapangan sosial. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 34. Poin D. Hak-hak dalam lapangan kebudayaan. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional. Pasal 31. Pemerintah memajukan kebudayaan nasional. Pasal 32. Selanjutnya adalah menurut ketetapan MPR. Yang pertama adalah hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk mendapat keadilan, hak untuk kemerdekaan, hak untuk mendapat kebebasan informasi, hak untuk keamanan, dan juga hak untuk kesejahteraan. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari HAM. HAM ini memiliki 4 ciri. Yang pertama, diperbaiki atau tidak dapat dicabut. Diperbaiki adalah salah satu ciri yang mendasar dari hak asasi manusia yang permanen atau tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan dihapus atau diambil alih oleh pihak orang lain. Yang kedua, utuh atau tidak dapat dibagikan. Hal ini adalah sebuah umpama kegiatan yang utuh atau tidak dapat dibagi kepada setiap orang yang memiliki hak untuk menerima semua hak yang ada. Selanjutnya adalah hak asasi manusia ini bersifat universal atau mendunia. Hak asasi manusia bersifat universal adalah sebuah ciri yang dapat menjangkau kepada semua orang atas hak asasi manusia yang berlaku untuk semua orang yang ada di dunia. Yang terakhir adalah hak asasi manusia melekat. Hak asasi manusia melekat adalah sebuah ciri yang paling utama dalam bidang ini, sehingga semua orang akan memiliki HAM secara otomatis sejak lahir. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah HAM di Indonesia. Perjuangan menegakkan HAM dimulai sejak adanya penjajahan di Indonesia. Indonesia mengalami penjajahan selama berabad-abad. Pada masa itu banyak sekali pelanggaran HAM seperti penculikan, kerja paksa, pembantaian, penyiksaan, penindasan, kesewenang-wenangan yang merupakan fenomena umum yang terjadi. Tidak ada kebebasan, keadilan perasaan, rasa aman. Yang terjadi adalah eksploitasi besar-besaran terhadap manusia dan kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan penjajah. Pada masa penjajahan Belanda, masyarakat Indonesia dibedakan menjadi 3 strata sosial. Pembedaan kelas-kelas dalam masyarakat ini mempunyai implikasi yang sangat luas. Adanya diskriminasi di segala bidang kehidupan ekonomi, politik, sosial, pendidikan, dan hukum. Ketiga strata sosial itu adalah masyarakat Eropa sebagai kelas pertama, masyarakat Timur Asing atau Cina, India, dan Arab sebagai kelas 2, dan masyarakat Irlander sebagai masyarakat kelas 3. Perlakuan manusia yang didasari pada diskriminasi inilah yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang sederajat. Kembali pada masalah HAM di Indonesia. Mengapa pelanggaran HAM di Indonesia masih saja terjadi dari tahun ke tahun, bahkan hingga sampai saat ini? Terdapat 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu meliputi ego yang sangat tinggi, kesadaran yang rendah akan pentingnya HAM, dan juga kurangnya sikap toleransi. Ego yang sangat tinggi ini dapat membuat kita kehilangan akal sehat, dan kita bisa menghalalkan segala cara untuk memenuhi ego kita tersebut, termasuk dengan melanggar HAM orang lain. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal antara lain penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, serta kesenjangan sosial. Kurangnya kesadaran akan HAM mengakibatkan sikap semena-mena terhadap orang lain karena menganggap bahwa HAM itu bukanlah sesuatu yang pantas dihargai. Sehingga semakin kurangnya kesadaran akan HAM, semakin besar pula kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM. Salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia adalah tragedi Trisakti 1998. Tragedi ini bermula dari rentetan demonstrasi mahasiswa yang menuntut diturunkannya Presiden Soeharto dari tahtanya dan juga menuntut pemerintah untuk melakukan reformasi total. Para mahasiswa melakukan demonstrasi di depan gedung DPR MPR RI. Tidak luput juga para mahasiswa dari Trisakti. Peristiwa tragis ini terjadi pada malam tanggal 12 Mei 1998. Terindikasi dengan jelas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa tersebut. Aksi yang semulanya berjalan dengan damai berubah menjadi sebuah kerisuhan dan berujung juga menjadi penembakan yang membabi buta.
Kasus pelanggaran hak asasi manusia pada tragedi Trisakti telah ditindaklanjuti melalui jalur hukum, yaitu dengan menghukum pelaku di lapangan, namun belum mengena pada otak pelaku, yang seharusnya paling bertanggung jawab pada tragedi tersebut. Sampai sekarang, kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia belum ada satupun yang dapat diselesaikan melalui pengadilan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain belum adanya pengadilan khusus yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Hal inilah yang kadang menimbulkan gejolak dalam masyarakat dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan hukum di Indonesia. Untuk itu, mari sama-sama kita kawal kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia untuk segera dituntaskan. Sekian dari kelompok 6. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.